Yakobus pasal yang kelima ayat 19 sampai 20. Coba kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Oke, silakan duduk. Topik atau tema pada khotbah saya hari ini yaitu pekerjaan mulia. Ya, pekerjaan mulia. Nah, kalau saya tanya, pekerjaan apa yang paling enak di dunia? Kira-kira pekerjaan apa? Tidur. Nah, itu tidur. Ya, bukan pekerjaan kalau mati. Nah, ya, apa kira-kira pekerjaan apa yang paling enak di dunia ini? Oh, main game. Main game. Ya, masing-masing ya beda-beda. Ya, siapa lagi? Ayo. Makan. Nah, oh, bukan pekerjaan, lu makan ya. Nah, tidur, apalagi? Makan tidur. Pekerjaannya. Ya, jadi pekerjaan paling menyenangkan di dunia ini apa kira-kira? Yang gajinya, kerjanya sedikit, gajinya besar? Apa? YouTuber. Nah, ya. Saya mau cari pekerjaan yang Senin sampai Sabtu libur, Minggu gajian. Ada nggak? Ada? Senin sampai Sabtu libur, Minggu gajian. Ada? Nggak ada. Ya. Apa itu? Gaji iman. Apa? Gaji buta. Ya. Nah. Apa? Apa itu? Gaji iman. Ya. Oke. Nah, tentu semua orang ya ingin pekerjaan itu yang baik ya. Nah, tujuan kalian ada di tempat ini kan supaya punya masa depan yang lebih baik ya. Nah, hari ini coba kita lihat pekerjaan yang paling mulia itu apa sih? Apakah jadi pegawai negeri itu pekerjaan mulia? Ya, semua kalau berkenan di hadapan Tuhan saya kira itu semua pekerjaan mulia ya. Apapun itu pekerjaannya pasti mulia ya. Jangan ada bilang, saya bisa mencopet, pekerjaan mulia. Ada itu pekerjaan mulia, itu pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau semua sesuai dengan firman Tuhan, pasti itu pekerjaan mulia. Ya, jadi dikatakan, saudara-saudaraku di dalam surat Yakobus, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang, ya, jika ada, ya. Kalau tidak ada ya puji Tuhan, ya. Tapi jika ada, apa yang dikatakan? Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Nah ini ya, ada seorang yang membuat dia berbalik. Ya, namanya kita manusia kan? Manusia, semua manusia kan? Oh ya. Nah, kalau kita masih manusia, namanya godaan itu pasti ada kan? Benar nggak? Ya. Seharian ini mulai dari kita bangun pagi kira-kira sudah berbuat dosa belum? Sudah? Sudah. Ya. Dosa paling banyak kita lakukan apa? Pikiran. Ngerti semuanya. Dosa pikiran ya. Wah, dosa pikiran ya. Ya, bisa nggak kita maki-maki orang tanpa kita ngomong? Bisa. Bisa. Apalagi? Bisa kita suka orang tanpa kita ngomong? Bisa. Dan itu sering terjadi. Aduh. Nah, jadi dosa pikiran itu ya banyak kita lakukan. Ya. Namanya saya katakan namanya manusia, kalau kita masih nginjak tanah, godaan itu selalu ada. Ya. Jadi selagi kita masih nginjak tanah, namanya godaan itu selalu ada. Tapi kalau kita dibentengi dengan firman Tuhan, ya, itu yang akan membuat kita terbebas dari godaan itu ya. Coba lihat Tuhan Yesus waktu habis puasa 40 hari 40 malam, langsung kuat nggak? Siapa yang datang saat itu? Iblis ya. Iblis bilang apa?
Jika engkau anak Allah. Benar kan Yesus anak Allah kan? Benar nggak iblis? Benar kan iblis bilang, jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Salah nggak iblis? Benar kan? Yang salahnya di mana? Sama juga kita kan. Jika engkau orang Kristen, apa? Kenapa? Cobalah berdoa. Ya. Ya, artinya setan itu nggak usah diundang. Nggak pernah saya dengar KKR. Hadirilah KKR yang akan mengundang setan. Nggak ada. Pernah nggak? Nggak ada. Setan itu nggak usah diundang. Datang sendiri. Dia sedang mengintip. Ini hatinya Yanti lagi berbunga-bunga. Ya kan? Ya. Oh, ini hatinya Rodin lagi panas sama. Contoh. Nah, misalnya contoh seperti itu. Ya, kalau kita tidak dibentengi firman Tuhan, ya. Misalnya dia mau serang sini, pasal 1. Serang di sini pasal 2. Serang di sini pasal 3, pasal 4, pasal 5. 5 pasal terlindungi. Amin. Ya. Diserang dari belakang, ternyata dia baca 6 pasal. Pasal 6 di belakang. Nggak ada jalan setan masuk. Ya. Kalau dia cuma baca 1 pasal, diserang dari sini, pasang sini. Serang sini nggak ada pertahanan. Masuk dia. Jadi firman Tuhan yang akan membentengi kita dari apa? Serangan si iblis. Ya, seperti dikatakan, iblis itu datang pada saat kita lemah. Ya, Yesus itu dicobai pada saat dia lemah. Habis puasa 40 hari 40 malam. Kita puasa setengah hari saja. Gimana? Sudah ada yang ngintip-ngintip air. Sudah ada yang mulai garuk-garuk kepala. Baru setengah hari, belum 40 hari 40 malam. Yesus coba bayangkan 40 hari 40 malam. Ya. Dan yang setan tawarkan itu kebutuhan kan? Kebutuhan. Dia lagi lapar. Kau anak Allah, masa kau nggak bisa rubah itu batu menjadi ini? Coba Yesus tunduk. Bisa nggak dia rubah itu batu jadi roti? Bisa, dia Tuhan. Tapi kalau dia lakukan, berarti apa? Dia tunduk sama iblis. Ya. Sama kita juga, firman Tuhan katakan, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Tapi karena kepepet, akhirnya berbohong. Ya, ini apa? Siapa yang menang? Setan atau Tuhan? Setan. Firman Tuhan katakan, jangan bersaksi dusta. Tapi karena takut, akhirnya dia bersaksi dusta. Akhirnya setan tepuk tangan. Yang menang setannya. Firman Tuhannya hilang. Ya, makanya saya katakan, kalau kita tiap hari baca Alkitab, itu akan melindungi kita dari serangan iblis. Apa yang Yesus lakukan ketika iblis menggoda dia? Apakah diambil pedang? Ayo iblis, maju. Enggak. Apa yang dia bilang? Sebab ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang didengar. Ya. Jadi senjata kita tuh firman Tuhan. Nah, kalau ada Alkitab nggak di handphone sekarang? Ada. Ya kan? Tinggal baca-baca, mau dimanapun, kapanpun, dimanapun kita bisa baca firman Tuhan. Jadi nggak ada alasan orang nggak bisa baca firman Tuhan sekarang. Ya. Saya itu kadang juga sambil nunggu kalau ke pasar belanja itu, ya baca-baca sedikit, ya sudah. Ya, ada yang kita baca karena itu benteng kita kan. Ya. Apalagi di zaman-zaman kondisi sekarang, aduh. Ngeri juga lihat sekarang. Kemarin teman saya 2 yang lewat corona. Nah, dalam antrian semua, cuma kita nggak tahu waktunya kapan. Ya, seperti lagunya siapa itu? Itu biasa saya nyanyikan tuh. Bukan Ebit. Ya, lagunya apa itu? Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Ya, coba, kalau kita tahu semua,
Misalnya Rohit, kamu tahu nanti jam 12:05 Tuhan panggil kamu. Kira-kira apa? Kamu mau kikir nggak kira-kira? Pasti semua uang kamu kasih ke ulan, makan martabak anak-anak, makan semua ini, habisin ini. Iya kan? Sebentar lagi nanti jam 12 Tuhan mau panggil saya. Kamu baik semua, mungkin kamu, Pak, sini saya pijitin kakinya. Waduh, rajin semua itu. Nggak ada membantah, diomongin membantah. Kalau kita tahu, masalahnya kita nggak tahu. Ada orang yang baik-baik jalan-jalan tiba-tiba jatuh udah lewat. Ada orang yang sudah berbulan-bulan di rumah sakit nggak mati-mati. Jadi itu rahasia ilahi, kita nggak tahu. Ya, tapi selagi Tuhan masih memberi nafas kepada kita, pakailah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan nggak usah jadi pendeta kan, nggak harus jadi pendeta. Ya, menyenangkan hati Tuhan hal-hal kecil kadang kita lakukan, ya punya hubungan yang intim dengan Tuhan itu luar biasa. Tiap hari kita bangun, ya, dan selalu ada bedanya orang yang dekat dan intim dengan Tuhan dengan orang yang jauh dari Tuhan. Saya bilang, ya itulah, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan pelihara. Kalau kita di luar Tuhan, kadang kita punya uang banyak tapi nggak tahu perginya kemana gitu. Ya, mungkin kita punya yang itu Alkitab katakan Tuhan kirimkan belalang pelahap gitu kan. Ya, keinginan kita kan. Ya, harusnya kita nggak beli baju, tapi karena kita lihat orang punya baju bagus, mau beli juga. Akhirnya uang yang tadi ini nggak tahu kemana perginya. Tapi kalau Tuhan matikan keinginan itu, uang yang kita punya mungkin 1 juta bisa bahkan lebih. Yang dibilang di firman Tuhan, musim panen belum selesai, musim menuai belum selesai, datang lagi berkatnya. Ya, selalu seperti itulah. Nah, bisa kita alamilah dalam hidup kita sehari-hari. Nah, oke, kembali ke sini. Dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, saya bilang inilah pekerjaan yang mulia. Ya, kalian ada di tempat ini untuk dibentuk menjadi pribadi yang seperti ini. Ya, kamu akan membawa orang. Saya katakan tadi, mungkin nanti kamu jadi tentara, tapi kamu di tentara, kamu akan berbeda dengan tentara yang lainnya. Mungkin ada temanmu berbuat dosa, kamu akan menyadarkan dan kamu membawa kembali mereka. Walaupun kamu profesinya tentara, profesinya apapun nanti, mungkin ada yang jadi pegawai negeri, kita nggak tahu kan. Tapi yang perlu kalian pegang bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depanmu yang penuh harapan. Ya, entah nanti kalian jadi apa, percayalah janji Tuhan. Ya, dan kalianlah yang akan membawa orang-orang berdosa untuk masuk kembali kepada Tuhan. Ya, itulah pekerjaan yang mulia. Ya, pekerjaan yang mulia, dan itu Tuhan titipkan kepada kita masing-masing tanpa memandang siapa kita. Ketika kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, ini tugas dan tanggung jawab kita untuk membawa orang-orang yang tersesat kembali kepada Tuhan. Dikatakan di situ, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, ya kebenaran, ya artinya jalannya sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, jalannya sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa. Ya, yang tadinya dia akan binasa kekal, masuk ke dalam neraka, tapi karena Tuhan sudah taruh dalam hati kita untuk membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Saya bilang ini pekerjaan yang mulia. Ya, untuk itulah kalian ada di tempat ini, tidak hanya untuk diisi secara knowledge-nya, secara pikirannya, tapi ini tugas dan tanggung jawab. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tugas, bukan hanya tugas pendeta, tugas majelis, tugas penatua-penatua di gereja, tapi tugas semua kita orang percaya untuk membawa orang kembali ke jalannya yang benar. Dikatakan 1 jiwa berharga di mata Tuhan. 1 jiwa diselamatkan, seluruh isi surga bersorak-sorai. Ya, justru di tengah masa-masa yang sulit ini,
Tuhan mau pakai kita semua untuk menjadi pembawa lawatan bagi banyak orang. Ya, saya selalu katakan, ketika kita berbicara mau memberkati orang, jangan kita selalu berpikir, saya nggak ada uang. Ya, saya nggak ada apa-apa. Apa yang saya mau kasih kepada orang? Justru Tuhan akan bertanya, ada tanganmu, ada kakimu, ada matamu, ada mulutmu, ada telingamu. Justru di saat yang sulit ini, ya, mungkin ketika bapaknya Rodin ke pasar, pasti banyak orang yang ngeluh kan, kita mendengar, mungkin kita bisa memberikan yang kata-kata yang bisa menyejukkan hatinya sehingga dia tetap berharap sama Tuhan. Nah, saya kira itu tanpa kita beri materi, dia sudah, ya, banyak orang sentuhan, dikasih kata-kata yang membangkitkan semangatnya lagi, membuat dia bisa survive lagi. Ya, kadang kita nggak pakai telinga kita untuk mendengar, kadang kita nggak pakai mulut kita untuk memberikan orang nasihat atau memberikan orang semangat untuk bangkit. Ya, saya katakan di masa yang sulit ini, inilah saatnya kita untuk keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, pengalaman kalian kemarin gimana? Bagi-bagi sembako? Hah? Senang? Apalagi? Apalagi yang kamu rasakan? Bisa mendoakan orang. Ya. Nah, itu ya. Jadi bersyukur Tuhan kasih kesempatan. Ya. Saya kira kalau kita sampai di surga nanti, Tuhan tidak tanya, kamu di perumahan mana tinggalnya? Ya. Yang perumahan kurang terkenal masuk neraka, ya. Yang perumahannya bagus-bagus masuk ke surga. Saya kira tidak ada. Ya. Tuhan tidak tanya juga, kamu anak pejabat bukan atau anak masyarakat biasa. Saya kira Tuhan tidak tanya. Ya. Tuhan juga tidak tanya, mobilmu mobil apa? Ya. Kalau semua itu hanya orang kaya yang masuk surga nanti. Ya, kita nggak akan masuk surga. Tapi hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Pakailah kasih karunia itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi dikatakan di situ, dia akan menyelamatkan, menutupi, ya. Dikatakan ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Coba bayangkan, menutupi banyak dosa. Artinya banyak orang akan diselamatkan nanti. Ya, Tuhan maunya kita semua selamat. Ya, tapi manusia, Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia. Manusia dikasih pilihan. Jelas Tuhan nggak pernah maksa kok. Tuhan nggak pernah maksa, kamu semua masuk surga ya, enggak. Tapi Tuhan selalu kasih pilihan. Kalau kamu baik-baik mendengarkan firman Tuhan, ini tempatmu. Kalau kamu tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan, ini tempatmu. Up to you, kata bahasa Inggris kan. Silakan pilih. Kamu pilih mana? Ya. Jadi pilihan ada di tangan kita. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi marilah kita jalankan tugas kita. Saya percaya di surga nanti itu ada mahkotanya. Ya, semua punya mahkota. Nggak mungkin sejajar semua gitu ya. Ya, memang kita percaya Yesus masuk surga semua. Tapi mungkin ada mahkotanya. Mahkotanya yang para rasul-rasul yang mati karena memperjuangkan imannya, dengan kita yang biasa-biasa mungkin beda mahkotanya. Ya, nah marilah kita cari, kejar mahkota itu supaya banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan lewat kehidupan pribadi kita masing-masing. Ya, ini tugas dan tanggung jawab. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, saatnya generasi ini bangkit. Kalianlah generasi yang akan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, bawa banyak orang kepada Tuhan. Ya, mulai dari kelompok kecil kita, mulai dari Yerusalem, dari keluarga kita. Mungkin banyak keluarga kita juga yang masih terhilang, Kak. Ya. Kemudian kita ke lingkup yang besar lagi, lingkungan kita, ke lingkup yang besar, bangsa kita. Banyak orang yang perlu diselamatkan. Banyak orang yang mencari keselamatan, tapi mereka tidak bertemu. Ya, ini saatnya kita bangkit, membawa lawatan bagi banyak jiwa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, tapi firman-Mu ini akan terus berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan.
bahwa ada satu tanggung jawab yang kami perlu lakukan, yaitu menjadi generasi yang akan membawa lawatan bagi banyak jiwa Tuhan. Firman-Mu Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kami Tuhan, jika ada di antara saudara kami, di antara komunitas kami, di antara kelompok kami, ada satu orang yang berbuat salah, berbuat dosa, dan kami bisa membawa dia kembali kepada Engkau Tuhan, kami menyelamatkan jiwa, bahkan menutupi banyak dosa Tuhan. Dan kami percaya suatu kelak ketika Tuhan memanggil kami, kami akan mendapat mahkota yang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga kami terus menjadi pembawa-pembawa lawatan Tuhan dimanapun kami berada, di dalam keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan saat ini. Biarlah mereka juga terus diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan yang beserta dengan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.